Ya, subhanallah. Itu perjalanan ya, dan semua mungkin pernah ngalami dan obatnya itu tadi tetap kita pakai. Yang pertama adalah iman. Aku datang ke sini karena iman, gitu, bukan karena cari misalnya jabatan. Kadang-kadang ya ada yang aku pokoknya harus jadi sekretaris, aku pokoknya harus jadi ketua, aku pokoknya. Nah kalau udah main begini-begini nih yang kadang-kadang akan menimbulkan masalah. Jadi benar-benar aku datang ke sini karena iman, pengen wajabat mahabbati, ngedapetin cintanya Allah. Lewat aku jadi apapun, misalnya ternyata aku ditaruh di bagian ini, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, yang penting aku berkarya gitu misalnya. Jadi ikhlas sunniyah, jadi dengan iman kita akan masuk ke area ikhlas. Kita kadang-kadang mungkin sering dirugikan oleh perilaku teman, sering dirugikan. Waduh kok gini ya. Nah itu nanti tergantung ya, kalau memang benar-benar kalau dirugikannya memang sudah parah, apalagi dirugikan secara kehormatan, teman-teman bisa spacing itu jaga jarak ya, kayak kita sama corona gitu kan. Corona tetap ada, itu dia tetap ada di antara kita tapi yang kita butuhkan adalah distancing ya, jaga jarak supaya kita tidak sering dijadikan bahan, misalnya tidak sering jadi korban dia, intinya seperti itu. Kemudian understanding, faham tadi ya, oh dia kenapa sih rese gitu, kita fahami, oh ternyata dia A, B, C, D. Setelah kita faham, biasanya kalau kita faham kita lebih compassionate itu lebih punya kasih. Oh maklum dia baru belajar agama, maklum dia baru hijrah, maklum dia obsesi, maklum dia jadi ada pemakluman dan kita jadi lebih bersikap lebih dewasa karena lebih paham gitu. Oh ternyata dia itu usia 40 tahun tapi innernya masih 20 tahun atau bahkan masih 10 tahun. Mungkin ada di circle kita usia udah 40 tahun, akhlaknya, pola pikirnya, perilakunya masih 10 tahun, suka tantrum misalnya, suka emosi, suka baper, suka nyalahin orang. Itu ada, oke, dia 40 tahun tapi ternyata 10 tahun. Kita sayang dia karena dia adalah 10 tahun, dia bukan 40 tahun. Lupakan dia 40 tahun, dia sedang 10 tahun. Tetap kita understanding gitu. Makanya dalam satu circle itu yang dituntut 3 ya, asah, asih, dan asuh. Saling mengasah. Kalau memang dia punya kekurangan, gimana cara terlembut, termanis supaya mengasah dia, nge-shape dia supaya ini kok 40 tahun rasa 10 tahun ya. Kita bantu dia ngasuh, jatuhnya kan ngasuh, kita mengasah, mengasuh dan memberi kasih. Gimana caranya dia berkembang. Barangkali hadirnya dia di circle kita menjadi tanggung jawab kita. Di circle yang lain orang udah angkat tangan, wah dia mah udah toksik banget, dia mah udah parah, dia mah emang udah ditinggalin. Tapi barangkali kita punya kemampuan lebih, kesabaran lebih, kebaikan lebih, oke, aku yang ngasuh karena dia 10 tahun. Jadi itu sih mungkin yang harus kita pahami. Dengan seperti itu jangan bayangkan ketika kita di satu circle semuanya orang baik, maksudnya udah 100% sempurna. Hello, ini circle manusia bukan circle malaikat. Kalau circle manusia ya kan, kalau circle manusia ya begitu gitu, ada up and down, ada baik, ada buruk gitu kan, ada jahat, ada begitulah. Tapi kalau circle kita malaikat, kita nggak akan temui, dan pahalanya juga beda. Ketika kita mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki circle kita, dan kita bisa insya Allah para ladies, saya manggilnya para ladies ya, insya Allah para ladies sudah menjadi lentera di circle masing-masing. Barakallah fik. Semoga Allah kasih kemampuan untuk saling asah, asih dan asuh. Jadi jangan
kok dia gini ya, kok dia gitu ya, ya udahlah. Nemu lagi kok dia gini, kok dia gitu, ya udahlah gitu. Akan berapa ya udahlah. Akhirnya kita kalau mencari yang sempurna mungkin udah susah ya, susah banget. Ya, kita sayangin aja ketidaksempurnaan itu, dan kita berkumpul ini karena memang untuk bersama-sama mencari atau menyempurnakan diri yang belum sempurna. Barakallahu fiik.